Pernahkah kita bertanya, apa sebenarnya yang menunggu kita setelah kehidupan ini berakhir? Sejak kecil, kita diajarkan tentang neraka sebagai tempat penuh api dan jeritan abadi. Gambaran itu begitu kuat, menancap dalam ketakutan terdalam manusia. Namun, apakah benar neraka adalah tempat penyiksaan tanpa akhir? Ataukah semua itu hanyalah simbol yang salah diterjemahkan dari warisan spiritual kuno? Ada sesuatu yang sengaja disembunyikan, sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar hukuman. Di balik ajaran para leluhur, selalu ada kunci rahasia yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berani mempertanyakan kebenaran yang selama ini diterima begitu saja. Dalam ajaran kuno, neraka bukan sekadar lokasi fisik terpisah dari alam kehidupan. Ia digambarkan sebagai ruang batin, tempat jiwa menghadapi seluruh bayangan yang ia ciptakan sendiri selama hidup. Bukan kobaran api yang membakar tubuh, tetapi panas dari penyesalan dan luka emosional yang kembali menghantui. Neraka adalah proses penyucian, bagian dari perjalanan jiwa untuk kembali pada cahaya. Setiap emosi yang kita abaikan, setiap kebenaran yang kita tolak, akan muncul kembali di sana untuk dipelajari dan disembuhkan. Namun, makna mulia ini perlahan menghilang, digantikan narasi ketakutan. Ketakutan adalah alat yang ampuh. Ketika kekuasaan ingin mengendalikan keyakinan manusia, mereka menciptakan ancaman tentang hukuman yang tak bisa dilihat, namun diterima sebagai kepastian. Maka neraka pun berubah dari simbol transformasi menjadi alat untuk menundukkan hati manusia. Padahal sejak dahulu, para pencari kebenaran tahu bahwa jiwa tidak pernah diciptakan untuk dihukum. Ia hanya lupa akan cahaya asalnya. Perjalanan di dalam neraka adalah jalan untuk kembali. Tetapi pemahaman ini sengaja dikaburkan agar manusia tidak pernah menyadari kemuliaan dirinya sebagai makhluk spiritual yang bebas. Jika kita melihat lebih dekat, neraka yang paling nyata justru hadir di dunia ini. Ketika seseorang tenggelam dalam kemarahan, kecemburuan atau keputusasaan, ia hidup dalam api yang membakar dari dalam. Ketika kesadaran kita tertutupi oleh ego dan keterikatan dunia, kita merasakan penderitaan yang seolah tak memiliki akhir. Jiwa yang merasa terpisah dari cinta, dari makna, dari Tuhan, itulah jiwa yang berada di neraka sebenarnya. Tidak ada butuh menunggu kematian untuk merasakannya. Neraka adalah kondisi jiwa yang jauh dari cahaya kebenaran. Para mistikus sepanjang sejarah percaya bahwa setiap jiwa membawa percikan ilahi di dalam dirinya. Namun cahaya itu dapat tertutup oleh bayangan-bayangan yang kita ciptakan sendiri. Trauma, ketakutan, penolakan diri dan dosa yang belum dimaafkan. Ketika bayangan ini mengambil alih, jiwa tenggelam dalam kegelapan yang membuatnya lupa arah. Keterasingan inilah yang memunculkan rasa sakit paling mendalam. Itulah mengapa mereka menyebutnya malam gelap jiwa, sebuah fase ketika seseorang dipaksa untuk melihat sisi tergelap dirinya, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai pintu menuju kebangkitan. Mungkin kita telah salah memahami neraka selama ini. Ia tidak diciptakan sebagai ruang penyiksaan, melainkan sebagai ruang pemurnian dan penyadaran. Neraka adalah tempat jiwa menata kembali segala sesuatu yang tidak selaras dengan cinta dan cahaya. Sebuah proses yang keras, namun penuh kasih. Pengetahuan ini telah diajarkan oleh peradaban-peradaban tertua, dari ajaran Mesir kuno hingga tradisi mistik Timur. Namun seiring berjalannya waktu, kebenaran ini disembunyikan dan diganti dengan ketakutan. Kini saat kesadaran manusia mulai terbangun, tirai yang menutupi rahasia ini perlahan terangkat.
Dan disinilah perjalanan kita baru akan dimulai, menembus makna sejati neraka yang telah disembunyikan selama ribuan tahun. Dalam tradisi Mesir kuno, perjalanan jiwa setelah kematian digambarkan bukan sebagai penjatuhan hukuman, melainkan sebagai penilaian atas kebenaran hati. Jiwa akan berdiri di hadapan Ma'at, Dewi Kebenaran, dan hatinya akan ditimbang dengan bulu Ma'at. Jika hati itu ringan, jiwa melanjutkan perjalanan menuju cahaya. Jika berat oleh penyesalan dan kebohongan, ia harus kembali menyembuhkan luka batin. Tidak ada gambaran api yang membakar selamanya. Yang ada hanyalah keharusan untuk menyelaraskan diri kembali dengan harmoni kosmik. Neraka, dalam pemahaman mereka, hanyalah konsekuensi dari ketidakseimbangan jiwa yang mencari jalan pulang. Di peradaban Yunani kuno, konsep serupa juga ditemukan. Mereka menyebutnya Tartarus, namun bukan sebagai tempat siksaan kekal bagi semua jiwa. Hanya jiwa yang belum menebus pelajaran hidupnya yang akan tinggal di sana sementara waktu, hingga ia siap bangkit menuju tempat yang lebih tinggi. Para filsuf seperti Plato bahkan menegaskan bahwa dunia setelah kematian adalah kesempatan untuk transformasi, bukan akhir dari segalanya. Mereka memahami bahwa jiwa adalah energi abadi yang berevolusi melalui pengalaman, dan neraka hanyalah sebuah ruang kelas untuk belajar mencintai lebih dalam. Dalam ajaran Vedanta dan Buddhisme, neraka digambarkan sebagai berbagai tingkatan alam rendah yang disebut naraka. Namun, sekali lagi, tidak ada satupun teks kuno yang menyatakan bahwa jiwa akan terperangkap di sana selamanya. Naraka hanyalah pantulan dari kondisi batin. Jiwa yang dibelenggu oleh rasa takut, kebencian, dan delusi akan terperangkap dalam realitas yang sesuai dengan getaran itu. Tetapi begitu kesadaran terbangun dan kembali mengingat sifatnya yang suci, neraka pun lenyap seperti mimpi yang padam ketika mata terbuka. Bagi para bijak, ini adalah simbol bahwa penyelamatan selalu mungkin. Sementara dalam ajaran Sufi dan kebatinan Timur Tengah, neraka dilihat sebagai jarak antara manusia dengan Tuhannya. Semakin jauh seseorang dari cintanya, semakin gelap dan panas dunia batinnya. Api neraka diinterpretasikan sebagai bara kerinduan yang membakar mereka yang telah melupakan asal-usulnya. Bukan api hukuman, tetapi api cinta yang memanggil jiwa pulang. Para sufi percaya bahwa setelah semua keangkuhan jatuh, jiwa akan menangis dan kembali merendah dalam cinta. Pada saat itulah neraka kehilangan kekuatannya dan akhirnya berubah menjadi gerbang menuju surga dalam diri sendiri. Bahkan dalam tradisi esoteris Kristen awal, sebelum dogma menguasai tafsirnya, neraka bukan dipahami sebagai akhir yang tertutup. Para mistikus gereja perdana menyebut kondisi itu sebagai purgatio, pemurnian. Jiwa dibersihkan melalui kesadaran akan kesalahannya, bukan dengan hukuman fisik. Cinta ilahi tidak pernah berniat menciptakan penderitaan abadi, karena cinta sejati tidak menginginkan kehancuran. Tetapi seiring berjalannya waktu, tafsir yang penuh kontrol menggantikan tafsir yang penuh cinta. Dan manusia pun melupakan ajaran para rasul yang melihat Tuhan sebagai sumber kasih tanpa batas, bukan hakim yang murka tanpa akhir. Jika kita menyatukan semua warisan leluhur ini, sebuah gambaran baru muncul di hadapan kita.
Neraka bukanlah institusi hukuman yang dibuat untuk menakuti manusia. Ia adalah bagian dari hukum alam spiritual, tempat jiwa memulihkan dirinya setelah tersesat dalam kegelapan. Disinilah kita memahami bahwa selama ribuan tahun, kebenaran ini sengaja diubah agar manusia hidup dalam ketakutan, bukan dalam kesadaran. Namun ketika pintu pengetahuan kembali terbuka, kita mulai menyadari bahwa segala penderitaan mengarah pada satu tujuan, membangun jiwa dari tidur panjangnya. Karena bahkan di kedalaman neraka yang paling gelap, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan kembali. Ketika kita memahami bahwa neraka bukan ancaman ilahi, melainkan undangan untuk kembali kepada diri sejati, sudut pandang kita mulai berubah. Kita tak lagi memandang penderitaan sebagai kutukan, tetapi sebagai pesan yang harus dibaca. Setiap rasa sakit membawa pelajaran yang tak ternilai tentang apa yang kita abaikan, apa yang kita tekan, dan apa yang perlu kita sembuhkan. Di dalam ruang terdalam itu, kita akhirnya melihat siapa diri kita tanpa topeng. Neraka menjadi cermin yang jujur, tempat kita menatap bagian diri yang selama ini kita sembunyikan dari dunia dan dari diri sendiri. Dalam keheningan yang paling menyiksa, seringkali kita berhadapan dengan pertanyaan yang menakutkan, siapa aku sebenarnya? Banyak orang melarikan diri dari pertanyaan ini karena jawabannya menuntut keberanian untuk berubah. Ego kita mencoba mempertahankan kendali, menolak untuk melepaskan luka yang sudah familiar meskipun menyakitkan. Tetapi justru pada titik inilah transformasi dimulai. Neraka dalam batin mengajar kita bahwa kelepasan adalah kunci kebebasan, bahwa setiap keterikatan pada kebencian atau rasa bersalah hanyalah rantai yang kita pasang sendiri, dan jiwa harus belajar untuk memutusnya. Ada saat dalam hidup ketika seseorang merasa berada di titik terendah, tempat yang gelap dan sunyi, di mana tidak ada lagi cahaya harapan. Inilah yang oleh para pencari kebenaran disebut sebagai pintu pemurnian. Ketika semua pegangan hilang, satu-satunya jalan adalah masuk ke dalam diri sendiri, lebih dalam dari sebelumnya. Di sana, kita menemukan luka yang dulu kita tutup rapat, trauma yang kita tidak pernah siap hadapi, dan rasa takut yang membentuk banyak keputusan kita. Menyinari kegelapan ini dengan kesadaran adalah awal dari kebangkitan, karena hanya cahaya yang dapat mengakhiri malam. Dalam tradisi mistik, perjalanan jiwa melewati neraka adalah proses alkimia, transformasi logam rendah menjadi emas. Jiwa yang tertutup oleh ego ibarat besi kasar yang harus ditempa oleh api pengalaman. Semakin keras api itu membakar, semakin murni jiwa kembali pada hakikatnya. Setiap air mata menjadi air suci yang membersihkan kesalahan. Setiap rasa jatuh menjadi pijakan untuk bangkit lebih tinggi. Tidak ada penderitaan yang sia-sia jika kita memahaminya sebagai jalan kembali kepada cinta. Inilah alkimia spiritual yang telah diajarkan para guru bijak sejak awal peradaban. Pada satu titik, kita mulai menyadari bahwa tidak ada iblis yang sebenarnya mengendalikan neraka. Iblis yang kita takuti selama ini adalah bentuk ketidaksadaran kita sendiri. Hanya ketika kita berani melihatnya, memahami akar rasa takut,
dan menerima seluruh bagian diri, barulah neraka kehilangan kuasanya. Yang tersisa hanyalah jiwa yang bersiap membuka pintu untuk cahaya memasuki kembali hidupnya. Penderitaan yang dulu memberi rasa putus asa, kini menjadi bukti bahwa jiwa kita sedang bergerak menuju kesadaran yang lebih tinggi. Neraka berubah menjadi gurunya yang paling tegas. Dan akhirnya, kebenaran yang paling dalam mulai muncul, bahwa neraka bukan tempat yang menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi proses yang membawa kita kembali padanya. Dalam perjalanan itu, kita belajar bahwa cahaya tidak pernah meninggalkan kita. Kitalah yang menutup mata darinya. Ketika mata hati kita kembali terbuka, kita menemukan bahwa setiap luka adalah jalan menuju penyembuhan. Setiap kejatuhan adalah ajakan untuk bangkit, dan setiap gelap mengantarkan kita lebih dekat menuju terang. Disinilah transformasi batin mencapai puncaknya, saat kita menyadari bahwa yang harus kita selamatkan selama ini bukanlah jiwa dari neraka, melainkan jiwa dari dirinya sendiri. Pada saat jiwa menyadari bahwa neraka bukan akhir, melainkan pintu awal menuju kebijaksanaan, seluruh pandangan kita tentang kehidupan berubah. Kita mulai memahami bahwa setiap rasa sakit, setiap ujian, setiap air mata adalah cara alam semesta membimbing kita untuk kembali pada cahaya yang kita bawa sejak lahir. Tidak ada perjalanan yang sia-sia, tidak ada kegelapan yang tanpa makna. Neraka adalah tempat di mana kita dilucuti dari segala ilusi, sehingga kita hanya menyisahkan satu hal, diri kita yang paling sejati. Dan ketika kesadaran itu muncul, kita menemukan kembali arah yang selama ini hilang. Ketika seseorang benar-benar melihat ke dalam neraka batinnya, ia melihat semua hal yang ia kira menghancurkan, dosa lama yang tak termaafkan, kesalahan yang tak terulang, penyesalan yang merobek hati. Namun, pada momen pencerahan, ia menyadari bahwa semua itu hanyalah pengalaman yang ditempa oleh waktu untuk mengajarkan cinta dan pengampunan. Jiwa yang telah melalui kegelapan akan memahami terang dengan cara yang lebih dalam dan lebih tulus. Kebangkitan sejati bukanlah ketika jiwa terhindar dari neraka, melainkan ketika jiwa melaluinya dan kembali dengan cahaya yang lebih terang daripada sebelumnya. Saat cahaya mulai menyentuh kegelapan di sudut terdalam batin kita, rasa takut berubah menjadi penerimaan. Penerimaan berubah menjadi kedamaian. Kita mulai melihat bahwa sumber penderitaan bukanlah Tuhan, bukan takdir, bukan dunia yang kejam. Sumber penderitaan adalah jarak antara diri sejati kita yang penuh cinta dan diri yang terjebak dalam kebingungan. Ketika jarak itu terhapus, kita tidak lagi merasa terpisah dari apapun. Kegelapan tidak lagi mengancam. Neraka kehilangan maknanya karena tidak ada lagi yang perlu dihukum. Semua telah menjadi pelajaran. Pada titik ini, perjalanan jiwa mencapai puncaknya. Kesadaran penuh bahwa kita adalah makhluk ilahi yang sedang belajar melalui pengalaman manusia. Kita mengingat bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan tempat penyiksaan abadi. Cintanya terlalu besar untuk mengabaikan satupun dari ciptaannya. Semua jiwa akan kembali pada waktunya setelah mereka selesai belajar tentang cinta, pengampunan, dan penerimaan. Neraka yang selama ini dianggap sebagai ancaman ternyata adalah pelukan hangat yang terkadang terasa membakar agar kita tidak pernah melupakan jalan pulang. Dan ketika jiwa akhirnya kembali pada sumbernya, ia menyadari sebuah kebenaran sederhana namun agung, bahwa cahaya dan kegelapan bukanlah dua musuh abadi,
melainkan dua guru yang saling melengkapi. Tanpa kegelapan, kita tidak akan pernah mencari cahaya. Tanpa rasa sakit, kita tidak akan memahami penyembuhan. Tanpa neraka, kita tidak akan pernah menghargai surga dalam hati kita sendiri. Jiwa yang kembali dengan pemahaman ini menjadi lebih bijak, lebih lembut, dan lebih penuh kasih pada dunia. Di akhir perjalanan ini, kita melihat neraka dengan cara yang benar-benar baru. Bukan lagi sebagai tempat di mana jiwa dihancurkan, tetapi sebagai proses di mana jiwa dilahirkan kembali. Bukan sebagai lambang hukuman, tetapi sebagai simbol evolusi spiritual. Neraka bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, karena ia bukan tujuan akhir. Ia hanyalah jembatan yang menuntun kita melewati kejatuhan menuju kebangkitan. Dan ketika tirai terakhir terangkat, kita akhirnya melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan ketika kita sedang berjalan melalui api. Jangan pernah lupa, bahkan di dalam neraka, cahaya selalu menunggu ditemukan. Ketika tabir terakhir terangkat, kita akhirnya memahami satu kebenaran yang sederhana namun mendasar, bahwa semua misteri yang disembunyikan sesungguhnya menunggu untuk ditemukan di dalam diri kita sendiri. Neraka bukanlah hukuman dari luar, melainkan panggilan dari dalam. Panggilan untuk kembali pada cahaya yang pernah kita miliki. Dan setiap jiwa, tak peduli seberapa jauh ia tersesat, selalu memiliki jalan pulang. Setiap rasa sakit bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menyadarkan bahwa cahaya masih ada dan sedang menanti kita untuk melihat kembali ke arahnya. Kebenaran terbesar bukan bahwa neraka itu nyata, melainkan bahwa cinta selalu lebih nyata daripada apapun yang berusaha memisahkannya dari diri kita. Maka jika suatu hari kau merasa berada di titik terdalam penderitaanmu, ingatlah ini, kau tidak sedang dihukum, kau sedang dibentuk, kau sedang diundang untuk menyalakan kembali cahaya dalam dirimu. Neraka yang sering kita takuti, mungkin sesungguhnya adalah pintu menuju hari ketika jiwa akhirnya mengerti arti pulang. Dan ketika kita pulang, kita tidak hanya kembali sebagai diri yang sama, kita kembali sebagai diri yang lebih sadar, lebih kuat, dan lebih penuh kasih. Itulah tujuan setiap perjalanan spiritual. Bukan untuk menghindari neraka, tetapi untuk melaluinya dan lahir kembali sebagai jiwa yang mengenal dirinya sendiri. Jika saat ini, kata-kata ini menyentuh sisi terdalam dalam hatimu, jika ia membuatmu melihat dirimu dan hidupmu dengan cara yang berbeda, maka perjalanan kita belum selesai, dan masih banyak rahasia yang menunggu untuk diungkap bersama. Pustaka spiritual akan selalu menjadi pelita dalam pencarianmu. Tetaplah bersama kami, karena masih banyak tabir kuno yang harus kita buka. Sampai kita bertemu dalam kebangkitan selanjutnya.